Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pembentukan Kabupaten Cilangkahan Provinsi Banten kembali digaungkan. Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan atau Bakor PC telah menggelar konsolidasi dan bahkan melakukan aksi pada 1 Agustus 2024 kemarin. Tentunya aksi tersebut dilaksanakan bertujuan untuk mendesak agar pemerintah Indonesia kembali membuka moratorium daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Cilangkahan yang sudah tertunda sejak 20 tahun yang lalu. Lalu, sebenarnya bagaimana nih ya upaya dari DOB Cilangkahan lepas dari Lebak dan membuat kabupaten baru? Akankah semua itu dapat terrealisasi? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Bapak Agus Suryadi atau Pak Agus Kenken yang merupakan Sekretaris 1 Bakor Kabupaten Cilangkahan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Selamat Biasa. sore Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik sekali. Alhamdulillah kalau baik ya Pak ya. Dan tentunya Pak, kami mengucapkan terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya nih untuk kita ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan upaya DOB Cilangkahan ini lepas dari Lebak nih Pak. Ya. Nah, baik Pak, gitu. kita langsung aja nih, karena pasti ada banyak juga nih Pak pertanyaan yang sudah disiapkan. Dan ini juga untuk mengefektifkan waktu kita hari ini, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Ini yang pertama nih Pak ya, ini mungkin juga banyak sekali beberapa masyarakat yang masih belum tahu terkait dengan permasalahan ini nih Pak ya. Nah sebenarnya Pak, hal yang menyebabkan DOB Cilangkahan ini digaungkan kembali itu apa sih Pak? Silakan Pak. Terima kasih, Mbak. Saya sepertinya harus cerita panjang kali lebar ini. Karena memang 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Tetapi jika ada pertanyaan, kenapa aspirasi pemekaran DOB Cilangkahan ini digaungkan kembali, tentu jawabannya yang pasti adalah karena selama ini aspirasi kita belum terrealisasi gitu. Sampai 20 tahun itu kita ya katakanlah berupaya, kalau dibilang berjuang ya barangkali terlalu heroik begitu ya, berupaya untuk merealisir keinginan masyarakat di 10 kecamatan. Dan inilah momentum yang bisa kita lakukan. Dan sedikit koreksi, bukan 1 Agustus ya kita melakukan aksi massa ke Jakarta itu, tapi 31 Juli. 31 Juli, hari Rabu maaf, 31 Juli kita melakukan penyampaian aspirasi di muka umum secara massal kemarin ya. Jadi jawabannya adalah karena aspirasi DOB Cilangkahan, pemekaran DOB Cilangkahan belum terrealisasi, maka kemudian kita menggaungkan kembali aspirasi itu. Lalu kemudian sampai kapan? Ya, tentu saja sampai dengan dipekarkan begitu. Jadi sepanjang belum dipekarkan, sepanjang itu pula kita akan terus menggaungkan, walaupun memang tidak secara konstan ya, biasalah ada fluktuatif lah. Oke. Baik Pak, jadi dari DOB Cilangkahan ini terdapat 10 kecamatan ya Pak ya yang memang mau bergabung. 10 kecamatan Mbak. 10 ya. kecamatan, dan ini sudah berlangsung sejak 20 tahun yang lalu ya Pak? Sebetulnya tidak 20 tahun yang lalu Mbak. Sebelumnya pernah ada aspirasi sebelum dibentuk Bakor Pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dulu ada kelompok masyarakat yang melembaga dalam sebuah komunitas namanya Komite Pembentukan Kabupaten Malimpi. Itu sekitar tahun 90-an. Itu KPKM namanya.
walaupun memang secara geografis KPKM itu menggagas pembentukan Kabupaten Malingping, tetapi tidak secara persis dari sisi geografis apa wilayah dengan apa yang kita usung hari ini. Karena KPKM waktu itu di tahun 90-an itu menggabungkan dua kabupaten menjadi satu kabupaten pemekaran, yaitu Kabupaten Malingping dengan beberapa kecamatan diambil dari Kabupaten Lebak dan beberapa kecamatan diambil dari Kabupaten Pandeglang. Akhirnya kecamatan yang ada di wilayah Pandeglang Selatan. Begitu. Nah, tahun 2005 teman-teman muda di Cilangkahan menggagas kembali begitu sehingga kemudian tahun 2006 terbentuklah Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Jadi kalau dihitung dari tahun 90 sebenarnya bukan 20 tahun. Oh Gitu ya, kan? Sudah lebih ya Pak ya? lebih dari 30 tahun gitu ya. Nah, kemudian nih Pak ya, saat ini juga kan memang bukan hanya DOB Cilangkahan aja nih Pak, yang sedang Betul. mengusahakan, mengupayakan untuk melakukan pemekaran ya Pak, dan membuat kabupaten Ya, baru di Provinsi Banten. ya, Nah, namun kita berbicara mengenai DOB Cilangkahan yang memang saat ini nih masih berada di wilayah Kabupaten Lebak. Nah, berdasarkan ya. hal itu nih Pak, apa saja sih Pak keuntungan dan juga kerugian dari pemisahan DOB Cilangkahan ini Pak dari Kabupaten Lebak itu sendiri? Ya. Kalau bicara keuntungan, jadi bicara untung rugi nih kita nih ya. Kalau bicara itu, tentu saja keuntungan yang banyak. Hmm. Keuntungan untuk siapa? Tentu saja bukan hanya untuk masyarakat yang berada di 10 kecamatan Cikal Bakal Kabupaten Cilangkahan, tapi juga keuntungannya akan didapatkan oleh 18 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, gitu. Apa keuntungannya gitu kan? Hmm. Untuk masyarakat di Kabupaten Cilangkahan, ketika Cilangkahan sudah terbentuk, tentu saja pendekatan pelayanan. Masyarakat yang berada di Kecamatan Cilograng misalnya, atau di Kecamatan Cibeber misalnya, ini kecamatan paling luar nih, berbatasan dengan Jawa Barat, begitu dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, begitu. Ketika Cilangkahan sudah dipekarkan, maka pendekatan pelayanan akan semakin dekat. Hmm. Terus kemudian, saya yakin juga kan terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat, begitu kan, Eh, dan lain sebagainya dan semua banyak sekali lah keuntungan yang bisa eh, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hmm. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang ada di 18 kecamatan. Karena Lebak ini kan totalnya itu 28 kecamatan. Nah, Yeah. 10 kecamatan misalnya jadi DOB baru, daerah otonomi baru, maka kemudian ada 18 kecamatan. Tentu saja Pemkab Lebak akan sangat mudah barangkali ketika harus mengurus 18 kecamatan daripada misalnya 22 kecamatan. Itu barangkali apa sisi keuntungan yang Hmm. yang pasti begitu ya. Hmm. Kalau kerugian saya pikir Tidak hampir terlalu tidak ini ada, ya Pak ya? hampir tidak ada kerugian. Hampir tidak ada ya Pak, karena kalau misalnya kita melihat Ya, juga memang pada dasarnya Provinsi Banten ini kan sangat luas ya Pak ya. Dan mungkin betul. tadi wilayah dari Cilangkahan sendiri karena sangat jauh dari pusat kota kabupatennya ya Pak ya. Jadi mungkin akses Ya, betul. dari kesehatan masyarakat juga agak sulit ya Pak. Kemudian juga Banyak. segala Iya. administrasi. Apakah itu juga yang dirasakan oleh masyarakat Cilangkahan Pak? Betul. Sejatinya itu karena indeks pertumbuhan manusia, indeks pertumbuhan misal indeks pembangunan manusia dan kemudian pertumbuhan ekonomi juga kami yakin akan pesat perkembangannya begitu ketika pendekatan pelayanan itu semakin bisa dirasakan oleh masyarakat begitu. Hmm. Nah, dengan berbagai upaya ya Pak ya, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa memang ini bukan 20 tahun, tapi sudah hampir 30 tahun ya Pak ya, dalam Ya, merealisasikan, dalam mengusahakan untuk dapat membuat Cilangkahan ini terlepas dari Kabupaten Lebak dan juga membuat kabupaten baru yang terdiri dari 10 kecamatan tadi. Lalu Pak, betul. upaya apa saja sih Pak yang memang sudah dilaksanakan? Oh banyak ya Mbak. Pertama gini, saya secara insya Allah secara runut nih menyampaikan ya Boleh Pak, silakan. bahwa tahun 2005 kami mengundang para pemuda di 10 kecamatan
untuk membuat satu kaukus. Nah, kemudian di bulan Juli kalau tidak salah, Juli apa Agustus lupa saya ya, harus buka Primbon dulu. Itu terbentuklah Fales, Front Aksi Lebak Selatan. Itu dibayar waktu itu. Nah, Fales ini mengkonsolidir para pemuda dan mahasiswa di 10 kecamatan, dan pada sekitar bulan September kalau tidak salah, Fales ini menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Lebak 2 kali, sehingga kemudian itu direspon oleh DPRD begitu. Lantas tahun 2006 sadar betul akan tugas yang diemban oleh Fales begitu, maka kemudian kita membidani ya lahirnya Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Kabupaten Malingping. Waktu itu masih masih debatable soal nama. Nah, ada yang Kabupaten Malingping, ada Kabupaten Lebak Kidul, ada Kabupaten Banten Selatan, dan di forum Urun Rebuk itulah saresehan kita namakan, muncullah apa namanya nama Cilangkahan begitu. Dan pada bulan bulan September 2006 atau Agustus 2006, saya lupa bulannya begitu, terbentuklah Badan Koordinasi. 16 September 2006 terbentuklah Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Nah, 2007 eh, Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan sebagai organ taktis dari keseluruhan elemen masyarakat di Lebak Selatan berhasil meyakinkan para pemangku kepentingan di legislatif Kabupaten Lebak, dan pada tahun itu DPRD Kabupaten Lebak menyetujui aspirasi pemekaran DOB Cilangkahan. Gitu. Jadi DPRD Kabupaten Lebak ya memang yang pertama mengeluarkan satu keputusan politik dalam rangka merespon aspirasi DOB Cilangkahan. Rujukannya waktu itu masih Undang-Undang Undang-Undang 2299 apa Undang-Undang 32 kalau tidak salah tahun 2004 ya. Itu Di dari 2007 itulah. Nah, kemudian setelah itu 2010 kita coba untuk apa namanya roadshow ke masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Banten 2010 gitu. Dan alhamdulillah semua fraksi di DPRD Provinsi Banten itu menyetujui, dan kemudian DPRD Provinsi Banten juga menyetujui aspirasi pemekaran Kabupaten Cilangkahan gitu. Lantas masih dalam tahun yang sama Gubernur Banten juga menyetujui aspirasi masyarakat di 10 kecamatan itu. Jadi, nah, pasti muncul pertanyaan, kenapa dari DPRD Kabupaten Lebak kemudian ke DPRD Provinsi 2010, terus Gubernur Banten 2010? Karena memang waktu itu soyogianya Bupati Lebak apa namanya segera mengikuti langkah-langkah politik yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lebak. Namun ternyata sampai tahun 2010 awal itu Bupati Lebak tidak tidak berpendapat lah katakanlah seperti itu. Ya secara legalitas, secara yuridis menolak tidak begitu, menyetujui juga tidak begitu, sehingga kemudian dari DPRD Kabupaten Lebak 2007 kita kemudian loncat saja ke provinsi begitu. Nah, baru di tahun 2013 tepatnya hari Minggu tanggal 17 Agustus 2013 Bupati Lebak baru menyetujui aspirasi pemekaran DOB Cilangkahan ini. Nah, pada 2011, pada tahun 2011 berkali-kali tuh kita bekerja bersama-sama dengan Biro Pemerintahan dalam ini Setda Provinsi Banten menyampaikan dokumen-dokumen aspirasi ini ke Kemendagri, ke DPR RI, juga ke DPD RI gitu. Namun karena memang waktu itu syarat administrasinya belum lengkap begitu 2011,
masih terganjal gitu kan, masih belum bisa diproses lebih lanjut. Lanjut lagi ya Pak Dan ya. alhamdulillah 2013 Bupati Lebak menyetujui dan kita pemekaran Cilangkahan ini, dan kemudian kita udah sampaikan itu ke apa namanya, ke pemerintah pusat, dalam hal Hmm, ini Kemendagri. oke. Lalu setelah itu pada tahun 2014 sebenarnya Cilangkahan ini, aspirasi DOB Cilangkahan ini sudah masuk di amanat presiden tahun 2014 gitu. Yang bunyinya kurang lebih surat presiden atau ampres itu, amanat presiden kepada pimpinan DPR RI untuk segera nah, membahas rancangan undang-undang. Jadi kita ini sudah masuk ke wilayah itu. RUU-nya sudah dibuatkan draftnya, kemudian tinggal bahas di DPR RI, dan seyogianya sih sudah jadi undang-undang. Tapi Pak Modi kata sampai dengan hari ini apa namanya, rancangan undang-undang itu tidak pernah dibahas. Oke. Nah, kemarin Mm-mm. pada saat aksi massa kita ke Jakarta, kita fokus pada isu, pada permintaan segera bahas rancangan undang-undang DOB Cilangkahan itu, eh, yang sempat tertunda itu. Baik. Jadi itu yang isu itu yang kita sampaikan kepada apa namanya, DPR RI dan Mm-mm. para pemangku kepentingan di Jakarta. Jadi memang kalau tadi melihat dari dan juga sekaligus mendengar ya Pak, apa yang Bapak sampaikan, ada banyak sekali upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat nih Pak ya, untuk merealisasikan Ya, adanya Kabupaten Cilangkahan ini nih Pak. Dan kemarin juga ya. berkaitan dengan aksi yang dilakukan pada 31 Juli 2024 nih Pak ya. Adakah respon yang diberikan Pak oleh pemangku kebijakan? Eh, Kemarin kita sempat bertemu dengan apa namanya, dengan pimpinan DPR ya, Mm-mm. salah satu pimpinan DPR, karena memang kebetulan sedang reses begitu, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu dengan pimpinan. Ya prinsipnya apa namanya, DPR akan segera menindaklanjuti gitu aspirasi ini, walaupun apa namanya, kunjungan kita Hmm? ke DPR ini bukan bukan yang pertama kali sebenarnya, baik yang secara ya persuasif maupun yang sedikit Agresif ya Pak? apa namanya, represif gitu ya, gitu. Tetapi alhamdulillah responnya sangat bagus. Hmm? Pimpinan DPR sangat positif sekali menyampaikan itu kepada kita, dan tentu atas dasar informasi seperti itu kita ya berikhtiar berdoa gitu, Hmm. mudah-mudahan sebelum pergantian masa apa pengabdian anggota DPR yang baru hasil pemilu 2024, ya Cilangkahan segera terrealisasi Hmm. melalui dibahasnya rancangan undang-undang yang tahun 2014 itu sudah diamanatkan oleh Presiden kepada pimpinan DPR gitu. Oke, baik. Kemudian Pak, kalau kita juga melihat bahwa memang kan kemarin juga ada respon dari stakeholders yang ada juga cukup baik ya Pak, dengan aksi yang dilakukan oleh para Ya. masyarakat yang memang sangat mengedepankan dan juga ingin terrealisasinya adanya Kabupaten Cilangkahan. Kendala apa sih Pak yang memang dirasakan nih dalam mewujudkan adanya Kabupaten Cilangkahan? eh Sebetulnya ini hanya apa namanya, hanya kita dilatih kesabaran saja barangkali, gitu ya. Karena dulu banyak sekali ya, banyak sekali daerah-daerah yang dimekarkan Hmm. gitu. Nah, entah seperti apa asbabun nuzulnya gitu, mekanismenya, eh, tapi kemudian pemerintah itu memberlakukan moratorium pemekaran daerah begitu. Alasannya adalah karena banyak daerah otonomi baru yang dianggap gagal gitu Hmm. dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, atas dasar itu kemudian pemerintah memberlakukan moratorium daerah pemekaran. Nah, kita berpendapat bahwa sebenarnya kan tidak bisa juga digeneralisasi seperti itu, Ya. gitu kan? Bisa mungkin beberapa daerah gitu tidak akan mengalami nasib yang sama dengan apa yang pernah dievaluasi oleh pemerintah. Contoh misalnya Cilangkahan.
Di Cilangkahan itu, Mbak, di 10 kecamatan itu, apa yang tidak ada kalau kita bicara apa namanya sumber daya alam, Hmm. gitu kan? Banyak sekali potensi-potensi sumber daya alam yang itu bisa diberdayakan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Cilangkahan Cilangkahan. begitu. Terus kemudian hal tersebut juga terbukti dari hasil kajian apa IPDN, dari hasil kajian Untirta begitu, bahwa ketika Cilangkahan dimekarkan, artinya berpisah dengan apa Kabupaten Lebak, maka kedua-duanya akan bisa survive, maka kedua-duanya juga akan bisa apa Sama-sama maju berjuang, gitu maju. kan, bahkan kemajuannya semakin pesat Hmm. begitu. Nah, lantas kenapa kemudian itu tidak dipedomani sebagai sebuah apa namanya prasyarat yang dilakukan oleh para ahli begitu, Hmm. gitu. Dan kenapa kemudian Cilangkahan layak tapi tidak juga direalisasi? Ini kan sebuah pertanyaan besar yang apa yang terus bersemayam dalam pikiran dan jiwa orang-orang Cilangkahan gitu. Janganlah apa kita digeneralisasikan dengan daerah-daerah lain yang dianggap gagal itu. Hmm. Jadi itu memang tadi berkaitan dengan kendalanya ya sebenarnya itu kesabaran ya Pak ya. Dan kalau Ya, melihat kesabaran. dan kemudian juga tadi Bapak menyampaikan bahwa memang kan sebelumnya mungkin pemerintahan perlu mengkaji gitu ya karena kan ini berdasarkan evaluasi beberapa wilayah yang memang melakukan pemekaran dan akhirnya memang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Namun masyarakat Ya, Cilangkahan optimis ya Pak ya. Ini bisa berjalan sangat ya Pak. optimis. Bahkan ini juga bisa nanti Ya, turut serta membantu Provinsi Banten. betul. Nah, baik Bapak, tidak terasa Pak. Sudah 20 menit lebih nih Pak, kita berbincang mengenai upaya Alhamdulillah, DOB luar biasa. Cilangkahan ini lepas dari wilayah Kabupaten Lebak. Tapi Pak, sebelum Ya, menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Pak dikasih closing statement-nya nih kepada seluruh pemirsa setia Sultan TV yang sedang menonton hari ini. Silakan Pak. siap. Oke. Satu hal yang eh, selalu kita ingin gelorakan, sampai kapanpun sepanjang apa DOB Cilangkahan ini belum terrealisasi, maka kita sebagai anak Cilangkahan akan terus berupaya, akan terus berikhtiar, akan terus berdoa gitu sampai titik darah penghabisan. Sehingga kemudian muncullah satu moto bahwa Cilangkahan itu harga mati gitu. Sepanjang hayat masih di kandung badan, sepanjang apa napas ini masih keluar gitu kan. Sepanjang itu pula kami akan berjuang. Dan yang terpenting adalah perjuangan Cilangkahan jangan sampai berhenti. Nah, yang kita pikirkan, yang kita formulasikan sekarang, bagaimana apa nilai-nilai kejuangan itu ditransformasikan kepada generasi-generasi muda Cilangkahan. Tapi tentu saja kita tidak berharap apa mewariskan perjuangan, tapi kita ingin mewariskan kepada anak-anak muda bagaimana mengisi Cilangkahan ini supaya sesuai dengan apa yang kita citakan, kehadiran Cilangkahan bisa mensejahterakan orang Cilangkahan dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas closing statement-nya. Semoga Sama-sama, memang Mbak. apa yang diupayakan ya Pak ya oleh seluruh masyarakat yang memang bertempat tinggal di Cilangkahan ini dapat segera terrealisasikan dan tentunya kita Amin, berharap amin ya harapan Allah ya baik Rabbal ya Pak Alamin. ya untuk Amin. Siap. kabupaten dan juga kota yang berada di Provinsi Banten dan tentunya untuk Indonesia. Baik Bapak Agus, terima kasih Pak sudah Sama-sama, Mbak meluangkan ya. waktunya untuk Ya. berbicara hari ini. Sukses selalu untuk Sultan TV. Ya, amin Bapak, terima kasih. Dan Bapak juga semoga bisa berkenan nanti ya ngobrol-ngobrol langsung nih Pak di Studio Sultan TV dengan tema yang berbeda lainnya. Siap, siap. Terima Sehat kasih. selalu Bapak, kami tutup terlebih Amin, dahulu. amin, amin. Ya. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini nih bersama narasumber Bapak Agus Suryadi yang merupakan Sekretaris Bakor PKC Cilangkahan. Membahas mengenai upaya daerah otonom baru Cilangkahan lepas dari Lebak. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.